Nah, sekarang posisinya Semar. Yang pertama, Semar, dari semua orang yang tadi kan jelas paling tidak dia punya dua posisi. Dia dewa yang kamanungsan. Jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna. Krishna itu kan Wisnu. Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Betara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya. Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan, bukan manusia yang mendewakan diri. Oke. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan, daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi dewa kamanungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku dadi orang soleh, ngaku dadi orang pinter, ngaku dadi ustadz, ngaku dadi, kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku-ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarangan orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian Sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Itu susah itu, bulat itu kalau di tasawuf diskusinya tidak selesai-selesai. Di hikam itu masih debatable. Tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang kalau dia wali yang sejati dan sampai di puncak kewaliannya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, pasti di situ ada rasa akunya. Rasa dirinya sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali pasti belum wali. Oh, itu susah itu ilmu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin, tapi kok ya teori ini berubah. Termasuk kalau kamu merasa jangan-jangan aku ini wali, Pak, padha wae, itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Oke, yang kedua, Semar sebagai ponokawan ya. Kalau orang sering
salah menyebutnya punokawan. Sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juragannya, bagi yang dia temani. Maka para Pendowo itu punya ponokawan, dia punya teman yang mikirnya jernih. Jadi pono itu artinya kejernihan visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, ponokawan. Jadilah kalian semua ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan punokawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Punokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius. Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan, yang berani bilang jelek kalau jelek, bagus kalau bagus. Yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan. Yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Itu namanya ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada Pendowo, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi ponokawan bagi teman kalian, saling memponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan puno. Biasanya di banyak buku pakai istilah puno. Oke, jadi posisinya Semar itu, dia seorang dewa kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai ponokawan. Oke, terus jingle. Tulisannya jingle, macamnya jingle. Jingle itu dalam manapun, setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit. Kadang-kadang dibaca sakndulito, langgeng. Kadang-kadang gak pakai langgeng tapi ole-ole. Tapi itu intonasinya lucu, karena saya bukan dalang ya ora iso lucu. Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit, langgeng. Bergegek itu kamu diam gak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais, nyari makan. Sakndulit ya sakndulit. Langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup. Untuk aktif, jangan pasif. Bergegek daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan, tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kaislah. Sakndulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sakndulit. Sakndulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus mau cuci, itu kan sakndulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek, itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sakndulit kan, isone mau sidik pak jelek lagi, tapi itu langgeng, lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugek lah. Nah, lo itu nasihati Semar. Mel-mel sakndulit langgeng. Jadi yang sedang merasa diam, ndak punya karya, ndak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang ndak membuahkan apa-apa, ugek-ugek lah.
Gerak-geraklah, hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa, tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng, dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalang itu moconnya lucu, dan biasanya yang lihat ketawa, tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa. Jangan diam, jangan bergegek saja. Kalau kamu bergegek saja, tesismu nggak selesai-selesai, skripsimu nggak beres-beres, ya kan? Ugek-ugek lah, gerak-gerak lah, apa ngono, moco-moco apa, nulis-nulis apa, nambah pengetahuan apa. Dapat sak ndulit ndak apa-apa, lama-lama jadi sak gunung. Gitu loh. Jangan pasif. Nah, selama ini kita bergegek terus, ndak pernah ugek-ugek. Maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu, saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun, dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong ini. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sak ndulit, langgeng. Yo, dengan intonasi dan nada khas Semar. Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme, dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk, yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar gugat, itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, Bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut besarnya sak Bagong. Nah, ya memang Bagong ini kalau diwayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya, saya bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk, ya karena kantongnya bolong, ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk, kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk, tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu Ponokawannya Pandhawa. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran dan yang Semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa, baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar, khususnya di dunia Jawa, apalagi kita hidup di Jogja.
Inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh, eling sama waspada. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling sama waspada. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspada itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep terus gonta-ganti pacar, nah, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayak ini kan, gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, aja dumeh. Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumeh. Aja dumeh. Betul. Mentang-mentang ndak lulus kuliah terus, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu kan. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Misalkan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat, kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah, itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Oke, sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumeh. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya nggak dumeh? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumeh. Lawan paling gampang dari dumeh itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu
Kalau dalam konotasi Jawa, tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Misalnya kamu ingin membela agama, terus kamu mukul orang, ngeprok-ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti kamu bilang, ini karena saya ingat Allah, ingin bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu, karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, opolah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu. Ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki. Kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling, terus yang ketiga waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan tidak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali tidak sholat nggak apa-apalah, nggak ada yang cerewet ini. Tapi nggak enak ya. Katanya kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspodo namanya. Jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar.